Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan observasi kewarganegaraan, itu tepatnya pada materi pada bab 9, mengangkat permasalahan ketidakadilan dan mengangkat lagi akar permasalahan, yaitu hukum di Indonesia seperti stigma hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Next. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 eh, yang beranggotakan 2 orang, yaitu Wahyu Ardiansyah, saya sendiri, dan rekan saya Iqbal Fatur Rahman. Ya, jadi latar belakang dari permasalahan ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara hukum, yang dimana setiap kegiatan pasti ada peraturan perundang-undangan dan dipantau oleh badan hukum secara langsung. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Di sini adalah rumusan masalah, yaitu masalah yang menjadi topik di presentasi kali ini adalah, yang pertama adalah mengapa hukum di Indonesia sering dianggap tidak adil. Lalu yang kedua, mengapa hukum di Indonesia terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu yang ketiga, mengapa banyak pasal yang tumpang tindih di Indonesia. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa hukum di Indonesia terkesan tidak adil, lalu untuk mengetahui kebenaran akan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah di Indonesia, lalu mengetahui fakta terkait stigma bahwa hukum Indonesia masih terdapat pasal yang saling tumpang tindih. Pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu yang pertama adalah kajian pustaka. Kajian pustaka di sini dilakukan melalui media informasi atau artikel internet yang berupa berita atau informasi seputar permasalahan tersebut. Yang kedua, undang-undang. Melakukan pencarian undang-undang melalui media sosial atau jaring internet yang menjadi isu-isu hukum di Indonesia. Yang ketiga, observasi. Di sini melakukan observasi secara tidak langsung, melainkan observasi dapat dilakukan secara online di media sosial atau internet. Lalu ada wawancara, yaitu melakukan wawancara secara online melalui metode G-Form yang berisikan beberapa pertanyaan seputar permasalahan hukum terkait. Next. Kajian pustaka. Kasus ibu-ibu curi susu. Kisah berkata, hukum jangan tajam ke bawah. Dalam situs republika.com, penelitian Senior Center of Indonesia Strategies Action, Kisah, Randy Duha, menyayangkan kasus 2 ibu-ibu yang terancam hukuman penjara 7 tahun karena mencuri susu. Bila dibandingkan vonis koruptor, dia menilai bahwa hukum hanya tajam bagi masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, Randi menilai ancaman hukum terhadap 2 ibu-ibu itu tergolong tidak adil bila dibandingkan dengan pelaku kasus korupsi. Ia menyinggung rendahnya singkatnya masa hukuman terhadap koruptor yang justru merugikan negara. Diketahui, ICW mencatat rata-rata hukuman pelaku korupsi sepanjang tahun 2019 hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Dari 1.125 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada 2019, 842 orang divonis ringan, 0 sampai 4 tahun penjara. Sedangkan yang divonis berat di atas 10 tahun penjara, hanya 9 orang. Terbaru, Joko Chandra hanya divonis 4,5 tahun penjara serta denda 100 juta, subsidiar 6 bulan. Lalu undang-undang di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih dan tidak sinkron. Dalam laman berita VOA, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, mengambil contoh bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berkali-kali berganti. Daerah baru menjalankan satu undang-undang yang memberi mereka kewenangan di sektor tertentu, tapi kemudian muncul undang-undang baru yang mengubah semaunya. Sepertinya negara kita kayak uji coba, berubah-ubah, tapi itulah bukti dinamika kondisi kebangsaan kita, kata Isran Nur.
Dia memberi contoh, ada banyak kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam pengaturan skor tertentu, seperti diatur UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan provinsi diminta oleh pemerintah pusat di Jakarta. Belum lagi kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kemungkinan akan kembali mengubah berbagai hal. Next. Coba. Mengapa penegakan hukum di Indonesia lemah? Dilansir dari laman kompas.com dan hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang jika dilanggar akan menimbulkan kecaman sebagai reaksi. Sementara itu, penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah atau lembaga negara yang bertindak secara terorganisir untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Undang-undang yang bermasalah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Bab 2 Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tapi, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dihukum mulai 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau I. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 5 tahun. Namun, MA di tingkat kasasi memangkas hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara. Kini Idrus sudah bebas. Salah satu pengaturan yang tumpang tindih yang ditemukan adalah pasal 5 ayat 2 dan pasal 12 huruf A UU Tipikor. Pengaturan yang tumpang tindih tersebut berdampak pada penerapan hukum yang menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Tapi tindak pidana yang merupakan sesuatu yang langka di negara Indonesia. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Namun sangat disayangkan, masih sering ditemukan pengaturan dalam undang-undang tersebut yang tumpang tindih. Observasi tentang buruknya hukum di Indonesia. Beberapa waktu lalu di Twitter terdapat trending dengan tagar "Percuma lapor polisi". Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan kinerja aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari hakim, jaksa, polisi, serta advokat. Mereka yang berperan di dalam melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, tidak sedikit dari mereka justru ikut melakukan berbagai pelanggaran hukum. Bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya dapat melindungi, mengayomi, dan memberikan keadilan pada masyarakat
justru menjadi salah satu pelaku kejahatan dan ketidakadilan hukum. Good. Wawancara. Di sini kami menggunakan metode online melalui Gform. Lalu kami memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, di negara Indonesia ini, apakah masih ada penindasan dalam badan hukum? Dari total 36 responden, sebesar 97,2% menjawab iya. Lalu sisanya menjawab tidak. Lalu pertanyaan kedua, apakah menurut hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Sertakan alasannya. Lalu ada 3 jawaban yang menurut saya cukup bagus karena menjawab seperti ini. Ya kenapa? Karena salah satu penyebab adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum dan juga diskriminasi terhadap kaum bawah. Lalu jawaban kedua adalah iya, karena di Indonesia masih terdapat diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tidak memiliki uang, antara mereka yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Lalu yang ketiga, iya, yang mempunyai uang dan berkuasa di negeri ini. Hukum bisa dibeli dengan gampang. Rakyat-rakyat kecil yang pendapatan keseharian hanya cukup untuk makan tidak bisa berkutik bila tengah menghadapi masalah hukum dengan orang-orang kaya. Apalagi jika orang kaya sebagai terdakwa. Hanya jalan damai yang sering kali didapat oleh korban. Jadi kebalikannya, terdakwa atau rakyat kecil langsung dijebloskan tanpa babi ibu. Tentu saja itu semua ada jika viral masanya. Viral misalnya. Next. Tiga, apakah hukum di Indonesia masih tergolong sering melakukan tumpang tindih pasal yang menyebabkan abu-abunya masa hukuman bagi para terdakwa? Berikan contohnya. Sini saya juga memberikan 3 jawaban dari responden. Yang pertama, ada beberapa pasal yang tumpang tindih seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang kedua, masih contohnya kasus pabrik semen di Kendeng. Komplikasi antara hukum agraria dan sistem tata usaha di Indonesia. Izin lingkungan kasus ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi pabrik masih beroperasi sekian waktu, bahkan sejak putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Lalu yang ketiga, iya, di negara Indonesia ini masih banyak pasal-pasal yang saling tumpang tindih yang akhirnya menyebabkan tidak konsistennya masa hukuman bagi para terdakwa atau tersangka. Seperti contohnya kasus Gaga, yang jelas-jelas telah melukai dan merenggut nyawa seseorang, yaitu kekasihnya sendiri, akibat kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya, namun masa hukuman yang diberikan kepadanya sangat tidak setimpal dengan perbuatannya. Lalu ada lagi kasus-kasus korupsi yang juga mendapatkan masa tahanan yang sangat-sangat tidak sepadan dengan perbuatannya, yang disebabkan oleh tumpang tindihnya pasal hukum dan akhirnya menyebabkan hukum tidak konsisten dan profesional, sehingga membuat hukuman di Indonesia masih tergolong abu-abu atau tidak jelas untuk para tersangka kasus atau para terdakwa. Kesimpulannya adalah, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak di Asia. Selain itu, negara Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum. Hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang merata dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada kenyataannya, banyak kasus-kasus mengenai ketidakadilan hukum dan mirisnya paling sering terjadi pada masyarakat menengah ke bawah. Kasus ketidakadilan hukum pada masyarakat menengah ke bawah menimbulkan istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.